Ya, semua nabi-nabi Bani Israel kumpul di sana. Tapi di Madinah satu saja rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan Madinah nilainya tinggi. Belum lagi Raudah. Belum lagi Raudah. Raudah itu dari rumah Nabi menuju ke mimbar. Karpet hijau sekarang tu. Sekarang karpet hijau diperluas lagi. Ya, ingat karpet hijau tu lebih luas sekarang, diluaskan. Karena orang bersesak-sesak. Ikut dulu ya kecil masih. Nah, pertanyaannya, Nabi bilang Raudatul Jannah, antara rumah aku dengan mimbar Raudatun min Riyadil Jannah, taman di taman surga. Apa sebab? Itu tempat hari-hari dilalui oleh Rasulullah SAW. Dari rumah ke mimbar, mimbar ke rumah. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإبضاله. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Jemaah sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas izinnya subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kita Fathul Muin. Masih menyambung pembahasan mengenai sutra, yaitu pembatas salat, ya, pembatas salat. Selanjutnya pengarang menyatakan yusannu alla yaj'ala sutrata tilqa'a wajhihi. Disunahkan untuk tidak menjadikan sutra itu di hadapan wajahnya. Jadi disunahkan meletakkan sutra. Sutra itu pembatas kemarin, ya, dah faham kan? Ya, pembatas. Pembatas di depan sesuatu yang kita letakkan antara sesuatu dengan kita, itu namanya sutra, pembatas. Nah, sutra itu kalaulah kita tidak mengambil dinding, tidak mengambil tiang, tidak mengambil tongkat, hanya mengambil sesuatu pembatas yang tingginya 2/3 hasta, baik itu tas kah atau kayu kah, atau memang sutra yang sudah dibuat selama ini kita lihat yang ada di masjid-masjid. Nah, meletakkan sutra itu jangan diletakkan di depan. Ya. Jadi bagaimana? Bal an yaminihi aw yasarihi. Tapi letakkanlah ke arah sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, kita salat nih, ini kan di depan. Nah, boleh letakkan ke samping, sebelah kanan di sini atau di sebelah kiri. Nah, begitu. Ya, sunnahnya begitu. Terserah mau pilih yang mana, sebelah kanan, sebelah kiri, silakan. Jangan persis di hadapan. Ya, begitu. Ya. Kan hadis menyatakan idza shalla ahadukum falyaj'al amama wajhi syai'an. Hadis menyatakan apabila salah seorang kalian salat, jadikanlah sesuatu, ya, sesuatu di depan wajahnya. Loh, ini disuruh di depan. Di depan artinya sesuatu yang ada di depan, cuma belum dirincikan. Nabi cuma menyebut pembatas antara depan dengan tempat orang salat dan terus ke belakang. Nah, sekarang dirincikan. Maksud di depan, letakkanlah kalau tidak sebelah kanan, sebelah kiri. Nah, itu dirincikan begitu.
Yang utama kata ulama antakuna alal yasar. Yang utama adalah letakkan sebelah kiri kalau mau milih. Tapi ingat, asalnya boleh letak ke sebelah kanan, boleh sebelah kiri. Ada yang bertanya, kalau dipilih mana yang lebih baik? Dua-duanya baik, sebelah kanan baik, sebelah kiri pun bagus. Saya kepingin salah satu, mana yang lebih bagus? Ulama menjelaskan lagi, yang terbaik letakkan sebelah kiri. Apa sebab? Lianna syaitana ya'ti min jihatiha. Syaitan tu serangannya datang sebelah kiri. Jadi syaitan masuk mengganggu orang salat dari arah sebelah kiri. Kalaulah mau dirincikan lagi, ya. Jelas ya? Jadi boleh kita letakkan, entah kita pakai tas atau pakai pembatas yang selama ini kita lihat di masjid-masjid itu dah banyak dibuatkan sutra, pembatas tu. Wa kullu saffin sutratun liman khalfahu in qaruba minhu. Nah, setiap saf pembatas bagi saf di belakangnya sekalipun dekat darinya, ya. Nah, kalau berjamaah imam menghadap ke dinding kan, ataulah imam salat di sebuah tempat, dia mengambil pembatas tadi itu sutra, atau dia meletakkan tas sebagai sutra. Nah, kemudian ada saf di belakang. Nah, dari satu saf ke saf berikutnya itu sebagai sutra. Saf pertama sutra bagi saf yang kedua. Terus nih, saf yang kedua sutra bagi saf yang ke, terus sampai ke belakang. Nah, kalau sudah terbentuk saf-saf, maka saf itu sebagai pembatas untuk saf-saf berikutnya ke belakang. Otomatis sudah, ya, otomatis. Wa in qaruba minhu, sekalipun dia pun dekat, ya, dekat dengan saf tersebut. Qala al-Baghawi, berkata Imam Baghawi, sutratul imam sutratun man khalfahu. Nah, pembatas imam sebagai pembatas orang-orang yang ada di belakangnya. Udahlah, dinding pembatas imam, kemudian imam sebagai pembatas bagi saf pertama, saf pertama pembatas saf yang kedua, dan seterusnya begitu. Intaha, selesai. Selesailah, ya. Berarti pembahasan sutra selesai dah ni. Sekarang permasalahan, ya, permasalahan pilihan. Walau ta'aradatis sutratu wal qurbu minal imam awis saffil awal. Apabila dihadapkan pada pilihan, mana didahulukan? Yakni sutra, pakai sutra dengan dekat dengan imam, ya, dengan dekat dengan orang salat pakai sutra, tapi dekat dengan imam juga ada pilihan, mana lebih didahulukan? Kok dekat imam berarti saf pertama kan? Dekat imam saf pertama. Mana didahulukan? Nah, faman ladzi yuqaddim, yang mana didahulukan? Qala syekhuna, nah, guru kami berkata kullu muhtamalun. Ini ihtimal, terserahlah. Boleh kemungkinan, boleh dekat imam, boleh juga dengan dua-duanya bagus. Nah, tapi ingat, wa zahiruhu qaulihim, perkataan yang zahir yang dimenangkan adalah yuqaddamu safful awalu min masjidi sallallahu alaihi wasallam. Saf pertama lebih didahulukan kalau kita salat di masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid mana tu? Madinah Nabawi. Karena ada hadis, ya, salat dekat Nabi itu lebih afdal. Makin dekat dengan Nabi, ya makin afdal lah. Dulu waktu ada Rasulullah SAW. Tapi sekarang pun tetap berlaku. Karena dulu begini, siapa yang salat dekat dengan imam, apalagi imamnya orang yang saleh, lebih afdal. Mana orang yang paling saleh?
Yang paling saleh itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, induknya orang saleh, induknya orang bertakwa, pimpinan orang-orang yang ikhlas, semua ada pada diri Rasulullah SAW. Nah, beliau salat di masjid, masjid beliau pun diberkahi Allah. Ini jamaah, ya. Dulu Madinah tidak ada apa-apanya. Kenapa Masjid Nabawi itu menjadi besar nilainya? Padahal Masjidil Haram sudah ada, Al-Aqsa sudah ada. Tapi begitu Nabi hijrah ke Madinah, Madinah menjadi bernilai. Masjid yang tempat Nabi salat pun lebih afdal 1000 kali dibandingkan masjid yang lain. Apa sebab? Sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi salat di situ, yang bangun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Aqsa ya di bawah masih. Al-Aqsa masih di bawah dengan Madinah. Ya, berapa Al-Aqsa? Salat di Masjidil Haram 100.000 lebih afdal dibandingkan tempat kita ini. Masjid Madinah lebih afdal 1000. Masjid Al-Aqsa 500. 100.000 di Mekah, 1000 afdal di Madinah, 500 di Masjidil Aqsa. Pada Masjid Aqsa itu para nabi berkumpul di sana. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ya, semua nabi-nabi Bani Israel kumpul di sana. Tapi di Madinah satu saja rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadikan Madinah nilainya tinggi. Belum lagi Raudah. Belum lagi Raudah. Raudah itu dari rumah Nabi menuju ke mimbar. Karpet hijau sekarang tu. Sekarang karpet hijau diperluas lagi. Ya, ingat karpet hijau tu lebih luas sekarang, diluaskan. Karena orang bersesak-sesak. Ikut dulu ya kecil masih. Nah, pertanyaannya, Nabi bilang Raudatul Jannah, antara rumah aku dengan mimbar Raudatun min Riyadil Jannah, taman di taman surga. Apa sebab? Itu tempat hari-hari dilalui oleh Rasulullah SAW. Dari rumah ke mimbar, mimbar ke rumah. Jadi jejak tapal batas Nabi semuanya nilainya tinggi. Langkah-langkah Nabi berada satu tempat, tempat itu pun tinggi nilainya. Qubah, padahal Nabi singgah tu cuma berapa hari je persinggahan. Nabi hijrah dari Makkah ke Qubah dulu. Ke Qubah membangun masjid. Kemudian Nabi berangkat ke Madinah. Sungguh Nabi sebentar di Qubah. Siapa yang salat di masjid Qubah, kata Nabi, 2 rakaat, nilainya sama dengan umrah. Padahal sebentar Nabi mampir di Qubah. Jadi mohon maaf ini ya, kalau kita melihat begini, kualitas Nabi itu luar biasa. Tempat-tempat bersejarah yang beliau lalui, yang beliau salat jadi bernilai. Pertanyaannya, Nabi itu manusia biasa atau luar biasa? Nabi itu luar biasa sudah. Ya. Harus kita akui itu ya, kita akui. Jadi dengan sutra saf awal dimenangkan saf awal kalau salat di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana kharij al-masjidil muhtassa bil mudha'afa taqdimu nahwi safil awal. Nah, jika di luar salat, di luar masjid Nabi, jika di luar masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di masjid yang lain, maka sutra dimenangkan. Ya, sutra dimenangkan. Nah, saf pertama mudha'af, dia pun lipat ganda pahalanya kalau salat di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat di masjid Nabi pakai sutra lebih dimenangkan. Intaha, selesai. Ya. Kemudian yang terakhir, setelah itu kita mudzakarah tanya jawab, silakan. Idza shalla ila syai'in minha. Nah, apabila salat pada sesuatu yang pakai sutra tadi itu, nah, kalau orang sudah salat menggunakan sutra pembatas di depannya, fa yusannu lahu li ghairihi daf'u marrin bainahu wa bainas sutra, maka disunnahkan baginya atau yang lainnya
Sunnah bagi yang salat atau yang tidak salat, menolak orang yang melintas di depan salat antara yang salat dengan sutra pembatas. Ingat, berlaku dua nih, yang salat maupun yang tidak salat. Saya lagi duduk, kawan saya salat dari arah sana menuju ke sana. Saya tahu betul nih jalan nih, batas melintas depan teman saya nih sedang salat. Saya pun sunnah mencegahnya, bukan hanya yang salat. Sunnah. Kalau saya tidak ada, yang salat sunnah merentangkan begini. Ingat, selama ada jalan lain. Kok ada jalan lain, cegah ini. Ngapa kau lewat nih? Jalan lain masih banyak. Tapi kok tidak ada jalan lain, lepaskan. Nanti tak keluar nanti dia. Ya. Nah. Berdasarkan hadis Nabi SAW, ya, hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim, ya, apa kata Nabi? Idza shalla ahadukum ila syai'in sutratun satarahu minan nas fa arada ahadun ayahtaza baina yadayhi falyadfa'ahu. Kata Nabi, apabila salah seorang dari kalian sedang salat pada sesuatu pembatas sutra, ya, apabila seseorang ingin berkehendak melintas di depannya, maka tolaklah ia atau cegahlah ia. Fa in aba falyuqatilhu. Ini agak keras nih. Jika dia enggan, udah dicegah begini masih juga menerobos, tapi kok dapat, jangan dilakukan ya. Nabi bilang pukul dia. Cuman ini kan dari Nabi ini sifatnya agak keras pemberitahuannya. Jangan pukul betul. Ya, yuqatil itu artinya membunuh. Pukul maksudnya. Jangan bunuh. Ya, pukullah dia. Nah, fa inna ma huwa syaitan. Sesungguhnya dia adalah syaitan, kata Nabi. Apa maksudnya? Nah, artinya ma'ahu syaitan, dia bersama syaitan orang tadi itu. Dia kenapa melintas depan orang salat? Karena syaitan menggoda dia, nak masalah lewat je. Maka cegahlah dia. Atau juga dikatakan au huwa syaitan, dia syaitan betul. Syaitan menyerupai manusia. Yang jelas cegahlah udah. Ya, selama ada jalan lain orang melintas, cegah gini. Udah. Masih terobos, tekan lagi. Masih terobos lagi, maju kaki. Gitu. Jadi tahu betul dia. Ya, biar dia dapat pelajaran. Tapi kalau tempatnya sempit, penuh, sesak, ada yang batal di tengah-tengah saf, dia mau keluar, jangan dicegah, biarlah dia keluar. Kasih dia keluar. Kasihan dia. Ya. Ya, wallahu alam. Sekira cukup ni ya. Kenapa? Waqad ta'ada bi muruhi li kaunihi mukallafan. Nah, sungguh yang melintas tadi itu, ya, dia melampaui batas kalau dia mukallaf. Tahu mukallaf? Akil baligh. Jadi kalau anak sudah akil baligh, dia dicegah. Kenapa? Sudah mengerti, akal sudah berfungsi, dia pun sudah baligh. Tapi kalau anak-anak, anak-anak 3 tahun 4 tahun lewat depan orang salat, udah biarkanlah udah. Dia pun tak ngerti, kita cegah begini, tangan kita ditangkap. Jangan-jangan dia bergantung di situ. Jadi akil baligh. Akil baligh berlakulah hukum. Kalau anak-anak tak perlu. Ya. Saya kira cukup. Mudah-mudahan dapat dipahami. Ya, ada pertanyaan silakan. Masih ada waktu sedikit. Ya. Jika kita sebelumnya tak juga, apakah kita ngangkatnya bagaimana? Sekarang kita
tiba-tiba anak atau cucu dia duduk di tempat sujud, jangan dipindahkan malah rusak ibadah nanti. Kau 3 kali gerakan berturut-turut batal. Nah, yang jelas kita yang bergeser, kita yang salat nih bergeser sebelah kanan atau sebelah kiri, terserah man yang lebih luas untuk sujud. Oh, sebelah kanan kelihatan lebih luas, ambil posisi sebelah kanan, geser. Oh, pas betul nih, kanan ngepres gak nih, kiri ngepres gak, mundur. Nah, 1 langkah ke depan, 1 langkah ke kanan, 1 langkah ke kiri, 1 langkah mundur, tidak masalah. Bahkan 2 langkah boleh, 2 langkah boleh. Yang tak boleh 3 langkah berturut-turut. Nah, ya, saya beritahu gini, mana? Ya, ataupun dia kecil pun apa yang kita lakukan selama tidak kena percikan, tak masalah. Tinggal geser, mana lebih luas, kiri. Kau tak pakai sejadah bagi Ustaz, tak masalah, sejadah telinga. Yang penting lantai bersih. Dan geser kecil sini pas, atau di sini sampai ini dari sini kecil, geser ke atas. Kanan sampai ada kursi, kiri ini cucuk kecil depan, mundur belakang. Boleh. Mundur. Allah. Subhanallah. Mudah salah. Bahkan Nabi beliau membawa anak beliau begitu rukuk letaknya. Sami Allah kali sujud letak, berdiri angkat. Kalau paham jangan 3 gerakan betul-betul, tak batal. Lagi salat buka pintu bisa bang, lagi salat buka pintu tak batal, yang penting paham melangkah. Salat di tengah rumah, ini pintu, Assalamualaikum kata kawan, Assalamualaikum, jelang salat, geser, dah sampai dekat handle pintu, tak buka, balik lagi. Kawan pun bingung nih, balik lagi salat. Dia dah paham itu. Kalau paham cara melangkah, yang penting jangan 3 kali berturut-turut. Gerakan tangan juga begitu. Ambil handle pintu, pegang, tekan, tarik. Nah, setiap ada sakta, ada berhenti minum 1. Yang batal tu, itu batal. Setiap ada sakta, ada berhenti, tak batal. Itu kok tahu teknis salah, tak batal insyaAllah. Bawa ke masjid mumayyiz, ya, anak mumayyiz boleh salat di masjid. Kalau belum mumayyiz jangan. Oh, saya kepingin melatih anak saya ke masjid Pak Ustaz, umur 3 tahun, boleh, ayahnya harus ikut. Ayahnya harus ikut, letakkan di samping ayahnya, jangan kumpulkan dengan teman yang lain. Udah tak salat tu, ya. Karena kalau anak kita nakal di masjid yang belum mumayyiz, dosanya ditanggung siapa? Orang tuanya lah, dibiarkan anaknya. Tapi kalau orang tuanya ikut, samping orang tuanya, dia takut. Boleh silakan 3 tahun 4 tahun bawa orang tua ikut.
Tapi kalau mumayyiz tidak masalah. Dan 6 tahun ke atas sudah ngerti. Ya, sudah ngerti dah tu. 7 tahun, 8 tahun. Jadi bawa anak ke masjid yang 3-4 tahun, orang tua harus ikut dan mendampingi dia supaya tidak mengganggu yang lain. Nah, itu ya. Anak yang belum sunat itu di kulfahnya itu masih ada kotoran. Salatnya belum dianggap sah kerana bawa najis. Nah, kalau anak yang udah khitan tidak ada masalah. Tapi kalau belum khitan, masalahnya di kulfahnya itu ada kotoran. Kau kulfah itu kulub. Kulit kemaluan tu masih ada. Di dalam tu ada kotoran. Nah, kalau dia berwudu hanya untuk latihan saja tapi belum sah. Di situlah ulama berpendapat kalau dia berada di tengah-tengah saf bisa memutuskan saf. Makanya kalau anak-anak yang belum khitan biasa diletakkanlah di pinggir tu, di sebelah kiri. Orang tu pun ngambil posisi di pinggir juga kalau anak yang umur 3-4 tahun. Nah, orang Arab itu punya kebiasaan dia khitan kecil. Ya, orang Arab itu punya kebiasaan kalau dia menjelang akil baligh itu terlambat, tapi kebiasaan yang umum kecil dia 40 hari khitan. Kita ini jarang kan? Bagi ibunya tak tega anak saya dikhitan 40 hari katanya. Padahal bagus 40 hari itu, cepat sembuhnya. Dia menangis pun tak lama, sebentar. Cepat sembuhnya, 3 hari bisa sembuh. Cepat keringnya. Itu kebiasaan orang Arab. Anaknya dikhitan masih kecil, masih bayi, 40 hari lah, sebulan dikhitan. Ya, sekali cukup ni ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.